Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwayuni, NIM 19060074, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pengantar Ekonomi Pembangunan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alvan Satrianto, SE.ME. Soal yang pertama yaitu menjelaskan masing-masing tahapan pembangunan menurut Rostow. Yang A. Tahap masyarakat tradisional, yaitu menurut Rostow, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produknya masih terbatas. Yang kedua, hal ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tingkat produk per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian. Yang kedua, struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarki, di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar. Pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dalam menentukan kedudukan seseorang. Yang B. Tahap prasyarat lepas landas. Yang pertama, di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai apabila diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat seperti penggunaan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa digunakan untuk menurunkan biaya produksi. Ciri-cirinya yang pertama, tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan menambah masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Yang kedua, tahapan dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang dilakukan tanpa menambah masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Yang C. Tahap lepas landas. Yang pertama, pada tahap ini pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus terlihat dengan adanya suatu perubahan di arti dalam masyarakat. Yang kedua, contohnya resolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi serta pasar-pasar baru. Ciri-cirinya yang pertama, meningkatkan jumlah investasi dari 5% ke 10% dari pendapatan nasional. Yang kedua, perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, kerangka budaya yang mendorong ekspansi. Yang D. Dewasa atau dorongan menuju kedewasaan, yaitu tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap keturunan sumber daya mereka. Pada waktu suatu negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, ada 3 perubahan penting yang terjadi. Yang pertama, sifat waktu kerja berubah. Ia berubah menjadi terdidik. Yang kedua, watak para pengusaha berubah. Yang ketiga, masyarakat merasa bosan
pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan lebih jauh. Yang masa konsumsi massal, yaitu abad konsumsi massal besar-besaran ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Ciri-cirinya yang pertama, angkatan kerja memiliki jaminan yang lebih baik. Yang kedua, tersedianya konsumsi bagi rakyat yang semakin memadai. Soal nomor 2, apakah penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern? Jelaskan prosesnya. Model dua sektor Lewis adalah teori pembangunan yang mengemukakan bahwa surplus tenaga kerja di sektor pertanian tradisional ditransfer ke sektor industri modern, yang pertumbuhannya menyebab kelebihan tenaga kerja, mendorong industrialisasi, dan mengenalkan pembangunan berkelanjutan. Penyebab terjadinya adalah untuk pertumbuhan output dan lapangan kerja di sektor modern, transfer tenaga kerja maupun pertumbuhan lapangan kerja, karena adanya perluasan output yang dihasilkan sektor modern. Laju perluasan diletakkan oleh tingkat investasi dan akumulasi modal. Lewis berasumsi bahwa tingkat upah perkotaan lebih tinggi dari pendapatan rata-rata pedesaan, sehingga pemberi kerja atau pengusaha di sektor modern dapat mempekerjakan sebanyak mungkin surplus tenaga kerja pedesaan yang dapat dilakukan tanpa harus menaikkan upah. Soal nomor 3, dengan menggunakan kurva, jelaskan menurut salah satu teori tentang hubungan antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita, yaitu mula-mulanya tingkat keseimbangan subsisten laju pendapatan, kesuburan, dan kematian sesuai dengan tingkat kelangsungan hidup penduduk. Jika pendapatan per kapita naik di atas posisi keseimbangan tersebut, maka tingkat mortalitas akan turun tanpa dibarengi penurunan tingkat kesuburan. Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk meningkat. Laju pertumbuhan penduduk atau P dari pertumbuhan pendapatan nasional. Soal nomor 4A, sebutkan pengertian keseimbangan yang harus diciptakan menurut ketika koeritisi doktrin pertumbuhan berimbang, yaitu menurut Rosestracy Rodan bahwa OCPK pada produk marginal sosial yang disebut juga dengan PMS dari suatu investasi berbeda dengan produk marginal privatnya, dan jika sekelompok industri direncanakan secara bersama sesuai produk marginal sosial. Menurut Nurse KSP, ialah beranggapan lingkaran setan kemiskinan yang terjadi di negara terbelakang memperlambat perkembangan ekonomi, tetapi lingkaran tersebut dipecahkan. Perkembangan ekonomi akan menyusul pada lingkaran setan, akan tetapi diketahui bekerja baik pada sisi penawaran maupun pada sisi permintaan. Menurut Lewis, yaitu di dalam program pembangunan pada semua sektor, yang B, kemukakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ketiga
prioritis tentang keharusan yang melakukan pertumbuhan berimbang. Yang pertama, proses Rodan adalah karena perusahaan perorangan banyak tertarik pada PMP dan tidak memiliki penilaian yang dapat mengenai PMS. Yang kedua, Nur KB, yaitu percaya bahwa pertumbuhan berimbang adalah paling relevan dengan sistem perusahaan swasta. Hanya investasi swasta yang tertarik oleh pasar dan yang membutuhkan rangsang dan pasar yang berkembang di sisi nilai unsur yang saling menunjang sangat berguna dan sangat diperlukan bagi pertumbuhan yang cepat. Soal nomor 5A. Tuliskan pengertian rangkaian investasi konvergen dan divergen. Investasi konvergen adalah proyek yang mengambil ekonomi eksternal lebih banyak dan pada yang diciptakan. Yang kedua, rangkaian investasi divergen, yaitu proyek lainnya yang juga menciptakan ekonomi eksternal yang lebih besar dibandingkan dengan yang diambil. Yang B, bagaimana salah satu strategi menyimpangkan perekonomian mendalam menciptakan pembangunan ekonomi? Jelaskan dengan contoh, yaitu penyediaan tenaga listrik dengan lebih murah dapat mendorong berdirinya industri kecil. Investasi MOS secara tidak langsung menunjang pertanian, industri atau perdagangan dengan mempermudah berbagai masukan yang mereka gunakan dengan menurunkan biaya. Investasi swasta di bidang KLP tidak akan terdorong kecuali jika investasi di MOS menyediakan jasa yang lebih murah atau baik. Jadi pendekatan MOS dalam pembangunan ekonomi ialah membuat ketidakseimbangan ekonomi sedemikian rupa sehingga merangsang investasi berikutnya di bidang KLP. Soal nomor 6A. Apa yang dimaksud dengan dualisme teknologi? Dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi penentu digunakan teknik produksi dan organisasi produksi yang modern yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya dan pada akhirnya akan mengakibatkan perbedaan tingkat produktivitas yang sangat besar. Soal nomor 7 yang A. Tuliskan definisi dampak balik dan dampak sebar. Dampak balik adalah semua perubahan yang bersifat merugikan diri dari ekspansi ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dampak sebar adalah momentum pembangunan yang menyebar secara sentrafugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah lain. Yang B, jelaskan bagaimana 3 kekuatan dampak balik menyebabkan terjadinya ketimbangan regional. Ketimbangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Menurut Myrdal, ialah peranan bebas kekuatan pasar yang cenderung memperlebar ketimbang mempersempit ketimbangan regional. Itulah presentase ujian akhir semester pengantar ekonomi pembangunan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.